warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wa mursalin wal malaikatul muqarrabin wa sallallahu ila ruhi abaina wa ummahatina jaddatina jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa sayyidina susunari mu'alli bihadal kitab nafana Allah bi ulumi wa sahbihi wa amin kibalum junubahum syai'ul ilaihum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi bid darain amin. Wa muslimun, dan telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim an Jabir, dari Jabir, inna fil laili, bahwasanya di suatu malam, la sa'atun, sungguh ada satu saat, sungguh ada satu saat, satu waktu, la yuwafiquha, tidak ada yang menepati waktu itu, abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, yas'alullah ta'ala, meminta kepada Allah ta'ala, fiha, pada waktu itu, min amri dunya wal akhirah, daripada urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu, melainkan Allah memberikannya. Subhanallah. Wa dzalika kulla lailatin, dan yang demikian itu ada di tiap-tiap malam. Ya. Nah inilah pentingnya kita ada qiyamul lail. Qiyamul lail kita apa? Jadi di waktu malam, bila mana kita terbangun mendusin, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Sebab tiap malam ada satu saat di mana saat itu sedang ijabah Allah kepada doa-doa hambanya. Waktu yang sangat mustajab, di mana kita minta apa saja, kebetulan pada saat itu di waktu malam, maka Allah akan mengabulkan segala kepentingan dunia kita maupun kepentingan akhirat kita. Ada satu malam, mudah-mudahan aja kalau kita tiap malam berdoa, ya, sering tepat dengan waktu itu doa kita, ya Allah akan terima ya segala doa kita, baik ampunannya maupun apa saja, urusan dunia maupun akhirat. Ya, illa a'tahu, melainkan Allah memberikannya.
Wadzalika, dan demikian itu saat itu adalah ada pada kulalailah, tiap-tiap malam. Wasaykhani, dan dua imam syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Tuhan kami tabaraka wa ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi, ay amruhu, yaitu instruksinya, perintahnya, ya, turun instruksi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kulla lailatin, tiap-tiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, yaitu langit yang pertama. Hina yabqa sulusal lailil akhir, ketika tersisa waktu sepertiga malam yang akhir. Katakan malam itu semalaman 12 jam. 12 jam. Dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh. Dibagi 3. Berarti 4 jam ya. Nah ini sekitar jam 2 ke atas, sepertiga malam yang akhir, jam 2 ke atas. Apakah jam 3, apakah jam setengah 3 udah masuk, jam 4 juga masih ada. Ya. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala dari langit yang yang terakhir tuh, langit dunia ya, yang paling bawah, sebab langit ada 7 petelah langit, 7 lapis, 7 tingkat ya. Ini tingkat yang paling bawah. Apa Allah firman-Nya dalam hadis qudsi, may yad'uni fa astajibu lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengijabah baginya. Subhanallah, Allah tuh manggil-manggil. Ya, siapa yang minta kepadaku apa saja, fastajibu lahu, maka akan ku ijabah baginya. Wa man yas'aluni, dan barang siapa yang minta kepadaku, fa'utihi, maka aku akan memberikannya. Minta apa? Kepada Allah, minta ampunan dosa yang begitu banyak bertumpuk. Kita minta kepada Allah dengan wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Maka barang siapa yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, maka akan kuampuni dosa-dosanya. Jadi 3 hal: berdoa, meminta, dan istighfar. Ya, Allah tawarkan kepada kita di malam akhir, di akhir malam maksud saya, mulai jam 2 sampai datang waktu fajar, terbit fajar sampai subuh, dari jam 2 tuh. Di situ waktu-waktu yang sangat mustajab. Allah memanggil-manggil hambanya semacam tadi, siap akan menerima segala apa yang diminta oleh hambanya. Menawarkan Allah kepada kita kasih sayangnya. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Dawud menceritakan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah rahimallahu, Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, imra'atan, kepada mana-mana, rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada seorang laki-laki, qoma, bangun,
bangun minal laili di waktu malam, fasolat maka dia sholat malam, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat apa aja. Wa aiqaza imra'atahu, dan dia bangunkan istrinya nih, setia banget nih, suami istri yang sangat setia. Wa aiqaza imra'atahu, dan dia bangunkan tuh istrinya, fa sholat maka istrinya juga ikut sholat. Mudah-mudahan seperti orang sini ya. Nah, istrinya dia bangunin untuk sholat tahajud. Ya. Fa in abad, maka jika nolak tuh istri. Nah, nolak nih kelihatannya nih. Nadha fi wajhiha al-ma'a, maka dia percikan mukanya dengan air. Pret. Bangun neng, gitu. Orang sini kan nama istri biasanya manggilnya neng. Yang muda yayang, gitu, yayang. Bangun yang. Ya. Kalau udah tua, nenek, bangun nek. Ya. Atau nyalu, bangun nyalu. Ya. Gak punya anak, kalau cucu nenek. Zaman dulu bangun. Masya Allah, enak banget nih ngaji, bininya ngaji, lakinya ngaji nih, gini denger nih. Ya. Nadhaha bi wajhiha al-ma', tuh bangunin. Wa rahimallahu, dan melimpahkan rahmat Allah Ta'ala imra'atan kepada seorang perempuan. Qomat, bangun malam, bangun dia minal laili, dari sebagian malam. Pas sholat maka perempuan itu sholat. Wa aiqazat, dan dia bangunkan zaujaha, suaminya. Pas sholat maka ikut sholat tuh suami, ikut sholat suami. Kenapa? Nah, sayang sama istrinya juga. Terima kasih dibangunin, jadi abang bisa bangun. Tapi ibu, fa'in aba, maka jika suami itu nolak, bukan bangun si abang, ya bangun bang, gitu ya. Nggak mau dipanggil abang, yang panggil ya, yang bangun, sholat tahajud, ya bang, udah ngantuk banget. Ya, fa'in aba, maka jika enggak mau tuh laki, udah dipanggil ayang juga masih enggak mau juga, nadohat fi wajhal ma, ambil air, percikan lagi, cik. Insya Allah bangun, dipercikan air, ambil, jangan seember, segelas aja dikit, gitu. Jangan seember bang, ambil aja dikit, tret. Masya Allah, sama-sama dua-duanya ahli ibadah, tercantum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli ibadah. Dan inilah yang nanti sama-sama suami istri masuk ke surga. Bahkan istri akan menjadi pimpinan dari bidadari. Wah. Tapi paling cantik istri sendiri. Waduh. Lebih cantik daripada bidadari yang lain. Bidadarinya paling dikit 70. Wow, mantap. Ya. Nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa cemburu di sono, nggak ada.
bukan kayak di sini. Allah memberikan kita nafsu yang selalu mengajak kepada kesalahan dan berbuat dosa. Sebenarnya nggak ada. Banyak seorang istri yang kurus kering lantaran cemburunya berlebih-lebihan. Baru lakinya boncengin janda muda, udah ribut rebutan. Nggak sadar bahwa memang suaminya itu gojek. Siapa juga diboncengin. Lagi nenek-nenek, gak ada kecikep gini nenek-nenek. Ya. Kesel aja pikirannya, udah simpen aja tuh. Udah minta maaf juga masih, ya gua maafin, tapi hatinya belum. Masih kesel aja rasanya. Ya, itulah. Jangan kita cari-cari penyakit. Ya, jangan kita simpen-simpen rasa kesel. Ya. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud telah menceritakan juga wa Nasai dan Imam Nasai an Abi Hurairah dari Abi Hurairah idza staiqaza rajulu apabila bangun seorang laki-laki minal laili di waktu malam wa aiqaza ahlahu dan dia membangunkan istrinya wa sholaya dan dua-duanya sama-sama sholat. Rakaataini 2 rakaat aja, apalagi banyak 2 rakaat aja tuh tahajud. Ya, kutiba min ahli zakirina Allah katsira wa zakira. Dicatat dong, kutiba dicatat oleh malaikat dua-duanya. Min ahli zakirina, minaz zakirina daripada ahli-ahli zikir Allah kepada Allah kasiron yang banyak-banyak zikirnya wa zakirat dan yang istrinya termasuk daripada ahli zikir juga. Subhanallah, di sisi Allah ahli zikir apa? Ahli la ilaha illallah. Subhanallah. Sedangkan surga ini tidak akan diisi kecuali oleh ahli-ahli zikir. Orang yang ahli la ilaha illallah. Sehingga andai kata ucapan itu adalah terakhir daripada hayatnya, la ilaha illallah, walaupun dulunya membadung banget tuh pamannya nih orang, tapi ketika akhir hayatnya timbul beriman kepada Allah, belum lama ibadah, bahkan belum sempat ibadah, tapi baru Allah berikan hidayah kepadanya, la ilaha illallah, baru bisa ngucap la ilaha illallah saja, tiba-tiba meninggal, belum sempat ibadah dia. Dosanya banyak banget, belum sempat ibadah. Tapi begitu akhir hayatnya, rupanya Allah berikan taufik hidayah, ya, sempat mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hati. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Mati dia, calon penghuni surga. Lihat imannya di akhir hayatnya baru. Subhanallah, apalagi model kayak gini, yang ahli zikir dari sekarang, dari muda, bahkan dari kecil, biasa sholat, nggak pernah meninggalkan. Itu mah gampang banget tuh yang gitu tuh. Insya Allah digampangkan segala-galanya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa Abu Dawud dan telah meriwayatkan Abu Dawud an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma min ri'im, tidaklah dari seseorang yakunu lahu salatun bil laili, adalah dia
baginya sholat di waktu malam, pengen punya niat, dia mau bangun sholat malam. Fayaglibuhu alaiha naumun, maka mengalahkannya atas itu, atas sholatnya itu naumun oleh tidur, kepulesan dia. Padahal niat udah mau bangun malam, ya niat udah waktu mau tidur, tapi begitu ngantuknya luar biasa, ternyata bangunnya kesiangan, artinya udah fajar, udah subuh baru bangun. Illa kataballahu lahu ajra sholatihi, melainkan Allah Ta'ala sudah mencatat pahala sholatnya. Wa kana naumuhu alaihi shadaqatun, dan jadilah tidurnya itu atasnya menjadi sedekah. Jadi setiap malam, Pak, sebelum tidur kudu punya niat di hati kita. Punya niat pengen bangun malam. Ya, niat di hati kita, ya Allah, bangunkanlah saya nanti di setengah 3 ke setengah 4 ke. Bangun, saya pengen sholat malam. Bangunin saya. Tiba-tiba tidurlah dia. Tidur pulas banget tuh, tidur ngelelah dia, bausan dari mana gitu ya. Begitu bangun tahu-tahu udah subuh, udah ya Allah, udah azan, udah sempet, nggak sia-sia niatnya. Niat sholatnya nggak sia-sia tuh niatnya, udah dapat pahala sholat dia. Bahkan tidurnya menjadi pahala sedekah, tidurnya menjadi pahala sedekah. Sebab apa? Tidur yang didiatkan untuk bangun malam. Ya, luar biasa Allah kasih sayangnya kepada hambanya. Baru niat doang tuh, padahal tidak dilaksanakan. Kenapa? Kesiangan. Tidurnya masih dapat pahala sedekah. Subhanallah. Sebab punya niat yang bagus. Ya, diawali dengan niat mau bangun gitu. Berarti ketiduran, ya, masih dapat pahala sedekah. Wasaikhani, dan telah meriwayatkan Tuan Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abdullah, dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulanin, kamu jangan jadi seperti si B. Ya, kenapa memang? Karena yakumul lail, sebetulnya dia bangun tiap malam, mataroka qiyamal laili, maka dia tinggalkan tuh sholat malamnya. Jangan begitu. Jadilah kamu jika bangun malam lakukan sholat tahajud. Jangan seperti si A, bangun doang dia. Apalagi bangunnya memang pengen kencing, ya, pengen kencing. Kemana dia lari? Ke WC. Habis kencing, kerocok, udah aja cebokin, berangkat lagi ke tempat tidur. Sebab memang orang kalau sedang tidur itu diikat dengan 3 tali. Iya ya. Apalagi tidurnya nggak baca doa, main tidur aja. Paling nggak kan baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apalagi sebelum tidur dia baca Quran dulu, baca surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman. Itu cakep tuh. Yang gitu tuh nggak diikat itu tidurnya. Tapi kalau yang asal tidur aja diikat. Nih jantungnya nih, apanya namanya, ubun-ubunnya tuh diikat oleh iblis dengan 3 tali. Kalau dia bangun
membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Putus tuh yang satu, putus yang satu. Dia pengen kencing, berangkat ke WC, masih ada dua tuh talinya, dua talinya. WC, ya kencing dah, kerocok. Setelah kencing dia cebok dah. Habis dia cebok, dia wudu. Habis wudu selesai, dia baca doa menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Putus lagi yang satu. Jadi tinggal berapa? Tinggal satu. Ditarik lagi tuh sama si iblis, ayo ke kamar, tarik dengan yang satu. Ya, ditarik dengan yang satu, maka berangkatlah dia. Yang namanya punya wudu pasti ngambil sejadah ada dia, nggak tidur, sejadah, gelas sejadah. Sholat, sholli sunnat tahajjud, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, putus yang satu lagi, habis tuh. Ya, berarti si iblis gagal. Kata si iblis, gagal maning. Ya, gagal maning. Kata si kemplung siapa tuh? Ya. Subhanallah, beruntungnya kita tahajud. Udah kayak gitu, apakah iblis nggak goda lagi? Nah, itu menggoda. Dia tiupin hidungnya tuh, ditiupin hidungnya orang yang sedang sholat, ngantuk dah. Masuk. Kalau kemasukan angin di sini, rasa sejuk angin dari si iblis sehingga ngantuk, nguap mulu dah. Tahu nggak nguap? Ya, angob gitu. Ya enggak, mau kalah dia juga nggodain terus pada orang yang sholat. Baru dapat serokaat, udah nggak khusyuk dia. Ya, tapi kalau dia baca dulu sebelum dia itu usolli, sebelum takbiratul ihram, baca dulu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Nggak ada tuh iblis takut datang ke situ, nggak digoda. Ya, itu diantaranya. Nah ini sekalian, ya, salat kita luar biasa. Jangan disia-siakan waktu malam. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Wahukia, dan diceritakan Al-Yafi'i oleh Imam Yafi'i an Syekh, dari Syekh Abi Bakar Ad-Dharir, qala, berkata ia, kana fi jiwari syabun hasanun yasumun nahar wala yuftiru. Saya punya tetangga, kana fi jawari, saya punya tetangga, sabun hasanun, seorang pemuda yang begitu bagus kehidupannya, akhlaknya. Apa kerjaannya? Yasumun nahara, dia senantiasa puasa tiap hari. Masya Allah, udah tahunan, berapa tahun entah, nggak kehitung. Wala yafturu, dan nggak pernah buka tuh, dia puasa terus kecuali pada hari-hari yang dilarang. Wa yaqumul laila, dan dia senantiasa bangun malam, di malamnya, siang harinya dia puasa. Wala yanamu, jarang tidur dia.
Faja'ani yauman, maka pemuda itu datang kepadaku di suatu hari. Pemuda yang tukang ahli ibadah itu senantiasa puasa dan di malam harinya qiyamul lail. Wa qala, dan ia bertanya, ya Ustaz, wahai guruku, inni numtu, bahwasanya aku ketiduran. Baru ketiduran sekali aja tuh ngadu sama gurunya. Ya, baru sekali aja dia ketiduran. Ya, ini numtu, bahwasanya aku ketiduran. Anwirdi al-lailah, dari kebiasaanku wirid di waktu malam. Apa wiridnya? Sholat. Sehingga dia nggak ada sholat di waktu malam itu sebab kepulesan. Ya, itu malam. Itu, maka aku melihat ka'anna mihrabi qadin syaqqa, seakan-akan mihrabku itu telah terbelah, terbuka. Aku punya mihrab dalam mimpiku. Wa ka'anni bijawarin, dan bahwasanya aku juga bersama para tetanggaku, bidadari-bidadari. Qad kharajna minal mihrab, keluar dari mihrab itu tuh bidadari-bidadari, wanita-wanita cantik. Lam aro ahsana wajahan minhunna, tidak pernah aku melihat wajah wanita yang secantik itu. Masya Allah, dalam mimpinya itu wanita cantik-cantik benar keluar dari mihrabku, di mana mihrabku itu terbelah berdua. Wa izan fihinna wahidatun sauha'u, wa izan, dan tiba-tiba fihinna, dari bidadari-bidadari itu yang cantik-cantik, ya, yang begitu cantik, wahidatun, ada satu wanita. Kenapa wanita itu? Sauha'u, wajahnya jelek. Adanya jelek satu ternyata tuh. Yang lain cakep-cakep banget pokoknya, cantik. Cuma ada satu jelek ini orang. Ini wanita. Pauha, dan mulutnya lebar. Jelek aja pokoknya mah. Kalau kata orang sini doer gitu kali ya. Udah jelek doer lagi. Masal ada jelek itu satu. Lam aro, tidak ada aku pernah melihat akbah minha, yang lebih jelek daripada dia, manzoron, dipandangnya. Fakultu, maka aku bertanya, aku katakan, liman antunna, untuk siapa kamu ini wanita yang jelek? Ya, cuman dia nggak bilangin jelek, enggak. Dia tanya itu. Waliman hadihi, dan untuk siapa ini? Fakulna, maka wanita yang buruk itu menjawab, nahnu layalika, aku adalah malam-malammu. Allati mudina, yang melewati di malam-malam itu. Wahadihi laylatun, dan ini adalah satu malam. Naumuka, malammu, tidurmu. Walau mutta, dan jika kamu mati, fi laylatika, di malam itu yang kamu enggak bangun tahajud tuh, yang kamu enggak bangun tahajud, hadihi, yang wanita ini, lakanat hadihi, ya, sungguh adalah wanita yang jelek ini, hazzuka, bagianmu. Masya Allah, ya. Jadi wanita cakep-cakep tuh, cuman ada satu yang jelek. Dia tanya, lah ini yang cakep-cakep, ya ketahuan ini mah yang tahajud tuh malamnya tahajud. Ada satu malam yang dia nggak tahajud. Nah ini nih, jadi kalau dia mati pada malam itu, lempengan yang lagi nggak tahajud, maka nih bagiannya wanita bidadari yang kayak gini nih.
ya. Nah kalau wanita bidadari jelek, berarti sama juga nggak dapat bidadari. Tapi yang cakep-cakep inilah malam yang bangun malam. Subhanallah. Kalau mati kamu di malam itu, ini buat kamu nih yang cantik-cantik semuanya. Jika di malam itu dia sedang tahajud, tiba-tiba nggak bangun lagi daripada tidurnya, ya sesudah tahajud dia pulas lagi dia. Maklum tahajudnya jam 2 udah tahajud, ya dipulasan lagi, mati dia tuh, nggak bangun subuh udah nggak ada. Maka dia itu mendapatkan bidadari yang cantik-cantik tadi, ya. Subhanallah. Wasahiko sahkatan wa kharra maitan rahimahumullah. Maka dia gemetar dan dia berteriak, maka merintih dia, maka pada saat itu tersungkur dia mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Di hari Jumat yang berkah ini, berkahlah kita semua dengan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Adalah subuh yang afdhalus sholat, ya, afdhalus sholat, sholatus subhi jamaatan yaumal jum'ah. Paling afdolnya sholat subuh, ya, berjamaah di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, mengabulkan doa kita semua, dan menerima ibadah kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan setelah terbit mentari kita sholat nanti 2 rakaat, ya, maka niscaya kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bil abdil qururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil umuri wa sallallahu
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.